Ayo, siapa nih yang udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ngonten di YouTube, tapi masih nggak bisa konsisten upload? Biasa awalnya tuh semangat, sehari sekali, terus seminggu sekali, terus 2 minggu sekali. Akhirnya, sebulan sekali doang syutingnya. Sekarang, kadang-kadang bahkan sampai 3 bulan nggak upload-upload. Loh, kok gitu sih? Hari ini gue mau share 5 cara mudah untuk ngonten biar jadi lebih konsisten. Dan ini penting banget, terutama kamu YouTuber pemula. Kamu wajib banget buat tahu. Karena beberapa murid gue yang udah konsisten upload, sudah bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan, baik dari YouTube maupun TikTok. Nih contohnya, alhamdulillah udah tembus 1,2 juta views coach. Wow, luar biasa. Positif komen banyak, begitupun hate speech. Jadi ini adalah sharing salah satu murid gua ya kan yang berhasil dapat 1,2 juta views, happy banget ya. Sampai kemarin pada saat dia di acara di sebuah event gitu ya, dia dikenali oleh jurinya dan akhirnya menang. Wih, keren kan? Gara-gara ada videonya yang viral. Keren. Nah, ini ada satu lagi nih. Pasti bisa, saya dulu awalnya juga gitu. Begitu ada yang satu FYP 9,4 juta views, 9,4 juta views, langsung sejak itu bak jalan tol. Awalnya susah payah dulu. Nah, itu guys ya. Ini juga kalau kamu misalnya konsisten terus ya, tunggu aja. Tiba-tiba ada 1, 2, 3 yang ngebus gitu ya. 1 juta views, 2 juta views, 9,4 juta views ya. Itu wah, langsung semuanya tuh pada ngikut ya guys ya. Semuanya pada ngikut karena berentetan ya. Nah, ini juga guys, satu lagi barusan banget. Video Naura tembus 5 juta views, diikuti capai 1.001 followers di usia akun baru 2 minggu. 2 minggu doang guys. Gila, udah 5 juta views. Kayaknya sekarang lebih banyak lagi. Ini adalah sharing beberapa alumni dan murid-murid gua ya. Gimana guys? Semangat banget bukan? Makanya guys, kalau ngonten itu yang konsisten ya. Oh iya, sebelum gua lanjut, mau nggak kamu belajar langsung sama gua? 2,5 jam guys. Kalau kamu mau, langsung klik like sekarang. Soalnya, gue pengen bagi-bagi ke 1 orang pemenang beruntung. Tiket ke webinar gue, YouTube Content Revolution, dan akses ke channel Telegram Premium pejuang konten YouTube VIP senilai 250.000. Yeay! Syaratnya gampang banget guys. Cukup aja tebak video ini. Kira-kira bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan ya. Dan coba tulis tebakan kamu di kolom komen video ini sekarang. Nanti yang menang adalah komen yang paling akhir dan yang paling dekat dengan angkanya. Jadi udah pasti ada 1 orang yang menang. Dan pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. So langsung aja ditebak sekarang dan komen sekarang ya. Oh iya, nggak ada batasan komen ya. Kamu boleh komen sebanyak-banyaknya. Jadi semoga kamu beruntung. Dan sekarang yuk langsung kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Nah ini dia 5 cara mudah ngonten supaya bisa lebih konsisten. Ini penting banget guys. 5 hal ini menurut gua adalah esensinya supaya kamu bisa jadi konsisten. Jadi kalau kamu yang ngebet dari dulu, aduh ngonten nggak ngonten ya kan, lu perlu perhatikan baik-baik. Yang pertama ini adalah bikin jadwal ngonten yang tetap. Bikin jadwal ngonten ini menurut gua mulai dari jadwal upload ya. Jadi kamu mundur guys ya. Kapan kamu ngupload berarti videonya udah mesti selesai. Berarti kapan editingnya selesai ya kan? Kapan editing selesai berarti syutingnya udah mesti beres duluan, betul kan? Oke. Jadi berarti kapan kamu selesai syuting. Sebelum syuting berarti skripnya mesti beres duluan ya kan? Nah, artinya kapan kamu selesai skrip. Bisa paham di sini guys ya. Jadi modelnya kayak gitu ya. Jadi mundur mulai dari kapan kamu ngupload dulu. Nah, kalau gue nguploadnya tuh setiap hari Rebo sama Sabtu untuk channel ini. Channel yang lain ada setiap hari Kamis, setiap hari Minggu. Jadi gue seminggu 2 kali karena gue bikin YouTube long doang. Pak, kalau gue bikin YouTube Shorts gimana Pak? Gimana nguploadnya? Nah, itu dia guys ya. Kalau lu misalnya bikin YouTube Shorts, saran gue sehari 1 ya kan atau sehari 2. Waduh banyak banget Pak. Kalau gitu gimana Pak? Nah, kalau misalnya dalam sehari 1 atau sehari 2, berarti yang difokuskan itu adalah jam uploadnya. Kira-kira jamnya kapan? Nah, kalau ngomong jam upload itu ada mitos di luar sana yang ngasih tahu ya kan. Ini jam upload yang paling bagus untuk ngupload tuh kapan ya kan? Nggak ada menurut gua. Karena kenapa? Karena zaman sekarang namanya algoritma itu baik YouTube maupun TikTok maupun Instagram akan bantuin kita nyari viewers ya, bantuin kita nyari viewers. Jadi mereka yang agresif nyarinya. Jadi sebenarnya lu mau ngupload jam berapapun, menurut gua asal video lu memang bagus ya kan, hooknya menarik dan lain sebagainya, videonya memang kontennya menarik, orang akan tetap nonton. Paham di sini ya guys ya. Jadi lu pikir aja kira-kira mau upload jam berapa. Dan menurut gua seenaknya kamu aja ya. Jadi kalau kamu ngerasa misalnya, oh gue jam 12 siang mau ngupload, silakan. Lu mau jam 12 malam ngupload, silakan ya kan. Jadi saran gua yang penting diikutin jadwalnya. Halo kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member. Di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian.
Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh ya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube Membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Nah, cara mudah untuk konten biar lebih konsisten selanjutnya, ini juga penting banget, adalah rencanakan konten sebulan ke depan. Nah, kalau ngomong rencanain konten sebulan ke depan, artinya lu udah mesti punya banyak ide topik. Ide topik ini lu perlu kumpulin dulu guys, oke? Jadi nanti begitu lu, pada saat lu scripting, ya kan, lu udah punya banyak referensi. Jadi enak ya. Jadi rencanain konten sebulan ke depan. Misalnya kalau untuk sebulan ke depan gue perlu 8 video. Artinya gue perlu 8 script. Ya ini aja hari ini gue syuting mungkin udah ada 4 ataupun juga 6 video ya. Artinya apa? Tugas gue 1 bulan hampir selesai. Yeay! Simple kan? Kalau gue bikin YouTube Shorts gimana? YouTube Shorts sebenarnya lebih gampang. TikTok, YouTube Shorts, Instagram itu mestinya lebih gampang ya. Jangan mikir yang terlalu ribet, ngeditnya terlalu canggih dan lain sebagainya. Sekarang menurut gue belum require seperti itu, ya kan? Jadi bikin aja yang simple menurut gue yang bisa jalan. Karena sekarang video-video model kayak gitu itu masih masih di favor sama algoritma. Jadi masih bisa jalan terus. Jadi coba bikin alurnya supaya itu gampang dibuat dan juga rencanain konten kamu sebulan ke depan tuh seperti apa. Karena kalau kamu nggak rencanain, artinya nggak bakal dibikin. Yang selanjutnya ini menurut gue juga sangat-sangat penting supaya bisa lebih konsisten. Oke, cara mudah untuk konten lebih konsisten selanjutnya, ini menurut gue penting banget adalah kamu pada saat syuting itu nggak boleh 1 biji doang. Oke, bukan orang mikir tuh, oh 1 biji hari ini syuting, abis itu diedit, abis itu diupload. Enggak guys, kamu mesti bikin namanya batch recording, batch production. Jadi sekali syuting itu 4, sekali syuting itu 6, 8, 10. 10 pak. Iya, lu tahu temen gue, ya kan? Itu 1 jam, syuting 10 video. 10 video 1 jam, guys. Gila nggak? Ya memang gila, ya kan? Tapi ya itu, kalau lu mau konsisten, lu mesti bikin seperti itu. Kenapa kita perlu bikin seperti itu, ya kan? Ini sebenarnya untuk ngebangun yang namanya habit, ya kan? Kebiasaannya kita. Jadi mirip kayak lu, kayak lu misalnya ke gym. Ada 2 jenis orang yang ke gym. Yang dua-duanya punya membership. Yang satu itu kalau datang nggak ada gambaran mau ngapain, oke? Oh ini peralatannya kosong, oke dia masuk main. Abis ini dia loncat-loncat, nggak jelas. Ada lagi orang yang mungkin dia pakai personal trainer atau dia belajar sendiri. Ada urutannya. Pertama gue lari dulu, kemudian abis itu gue ngangkat ini, abis itu gue main kaki, abis itu main ini. Jadi jelas, ya kan? Jadi satu set. Aduh pak, kalau kayak gitu kayaknya sangat nggak seru pak, ya kan? Sangat teratur, sangat random. Nah itu dia. Ya kan, lu mau konsisten. Untuk bisa konsisten, ya, lu mesti teratur. Nggak bisa, istilahnya impromptu gitu ya, tiba-tiba. Ya kan, gue lagi mood, gue bikin, nggak mood, gue nggak bikin. Gue lagi mood, gue angkat beban. Kalau gue nggak mood, gue nggak angkat beban. Ya nggak bisa gede ototnya. Sama, konten juga gitu guys ya. Lu bagaimana bisa sukses? Kalau lu misalnya bikin kontennya aja bolong-bolong. Dan untuk bisa konsisten, lu memang mesti teratur. Itu nggak ada cara lainnya. Nah, saran gue supaya bisa teratur, itu memang tidak langsung ya. Lu bisa bikin jadwal dan sebagainya. Tapi kalau lu nggak batch recording, lu nggak bikin 1 kali syuting yang banyak, itu susah untuk teratur. Jadi ini penting banget. Kemudian next, menurut gue ini juga tidak kalah pentingnya. Karena ini akan menentukan apakah lu sukses apa enggak. Oke, cara selanjutnya untuk bisa mudah ngonten dengan konsisten adalah lu mesti cari sistem yang pas buat diri lu. Maksudnya apa sih Pak? Jadi setiap orang beda-beda habitnya. Ada orang yang hobinya itu adalah pokoknya langsung ngeliat, langsung skrip, langsung konten. Ada yang seperti itu. Kalau modelnya gue tuh dapat inspirasi malam-malam, ya kan, malam-malam atau pagi-pagi bahkan. Pagi-pagi abis bangun tidur gue liat HP, oh ini bagus nih. Langsung kita langsung save kayak gitu, ya kan? Atau malam-malam, oh ini bagus nih bisa jadi inspirasi. Nanti gue udah kumpulin semua, terus gue duduk dengan tenang, ya kan? Gue bikin skripnya. Ya, udah bikin skripnya, habis itu, oke, kita syuting sekaligus banyak ya. Jadi sistem orang tuh setiap orang beda-beda. Ini guys, untuk di awal, untuk lu bisa konsisten, ya kan, lu mesti nge-push diri lu. Makanya kenapa yang sebelumnya gue ngomong ya kan, lu mesti bikin yang banyak. Kenapa? Karena pada saat lu bikin yang banyak, lu mau nggak mau di-push diri lu untuk bikin sebuah sistem yang paling enak buat lu. Lu ngerasa, kayak gini kurang nih, oke, ya gue rubah sedikit sini. Oke, kayak gini pas nih, oke, ya gue ikutin terus kayak gini. Bisa paham ya guys ya? Jadi pada saat lu udah ketemu sistem yang cocok buat diri lu sendiri, kapan lu ngeriset, kapan lu syuting, kapan lu ngedit, kapan lu ngupload, ya kan? Dan ini diulang-ulang, begitu ini udah jalan, jreng.
mestinya lu pasti konsisten. Bisa paham ya guys ya? So, ini penting banget buat lu. Nah, kalau lu bisa ngikutin cara terakhir ini, menurut gua, kemungkinan channel lu sukses akan jauh lebih besar. Oke guys, ini cara selanjutnya untuk mudah ngonten dengan konsisten yang menurut gua super duper penting. Yaitu adalah tetapin goal yang realistis. Ini guys ya, gue tahu semua orang punya mimpi untuk jadi sukses di YouTube, ya kan? Untuk jadi konten kreator yang banyak dapat endorsan, terkenal di mana-mana, dapat duit yang banyak. Semua orang mau itu, oke? Tapi kadang-kadang orang nggak realistis. Nggak realistisnya apa? Ya kan? Kepengennya dapat banyak views, dapat subscribers, tapi nguploadnya seminggu sekali, ya kan? Nguploadnya sebulan sekali, ya nggak bisa guys, nggak bisa. Ya guys, artinya apa? Apa yang lu perjuangkan, apa yang lu kerjakan hari ini akan berbanding lurus dengan apa yang dapat hasilnya. Jadi nggak ada yang kayak menang lotre gitu guys. Itu menang lotre tuh ya kan, tiba-tiba satu videonya meleduk ya kan 20 juta views. Oke, udah happy. Enggak guys ya. Lu cuma satu video 20 juta views. Kalau lu nggak bikin video yang lain, sayang. Jadi kebanyakan hoki itu memang direncanakan. Ya, ini bedanya ya guys ya. Jadi kalau misalnya lu dapat 20 juta views, tapi sebelumnya lu udah bikin banyak video. Video-video yang lama ini akan keangkat guys ya. Tapi memang sebelum sampai dapat satu yang 10 juta views, 20 juta views misalnya contoh seperti itu ya. Lu perlu ngelewatin yang kecil-kecil ini dulu semua. Baru bisa. Bisa paham ya guys ya? Jadi make sure di awal lu realistis dulu, oke? Lu punya ambisi tapi realistis, oke? Target misalnya gini. Pokoknya contoh misalnya kalau lu ngupload YouTube Shorts ya kan. Gua realistisnya pertama dari target video dulu. Gua realistis adalah satu hari satu video. That's it, itu dulu ya. Satu hari satu video, gua mau subscribers gua jumlahnya segini dalam waktu 1 bulan. Gua mau jumlah views gua segini dalam waktu 1 bulan. Ya, lu bikin dulu targetnya seperti itu. Realistis, oke? Gua bisanya semana, gua bikin semana. Nah, nanti kalau lu udah mulai nih, habitnya udah mulai jalan, ya kan? Akhirnya lu ngeliat, kayaknya gue udah bisa nih segini, ya kan? Kayaknya kurang nih kalau misalnya segini ya. Kita bisa kejar nih. Kalau misalnya rata-rata semua video gue, misalnya 10.000 views, dan dalam 30 hari gue bikin satu video kali 10.000, artinya 300.000 views. Kurang. Gimana kalau 500.000 views targetnya? Wah, artinya apa? Artinya lu either bikin video lebih banyak atau lu bikin video lebih bagus. Kemudian kalau lu udah punya target goal realistis ini, pelan-pelan lu naikin sampai akhirnya bisa memenuhi target yang lu inginkan. Dan akhirnya lu sukses deh. Congrats guys. Oke, gimana menurut lu? Ya kan? Dari 5 cara mudah ngonten untuk bisa konsisten ini, apa ada yang kelewat? Oke, kalau ada yang kelewat tolong dong komen dulu ya. Gue pengen tahu juga. Jangan lupa kasih like sekarang ya.